Halo saudaraku, ketemu lagi dalam perdebatan tentang iman. Tapi jangan tinggal di debat ya, tinggal aja di dalam imannya. Oke, salah satu komentar teman kita di video saya adalah salib rencana iblis, Kristen itu sesat, bukan ajaran Yesus. Wah, salib rencana iblis, Kristen itu sesat. Wadah, ini benar-benar menghujat ini ya. Oke teman-temanku yang terkasih, ya saudara-saudari, sister and brother, secara khusus yang mengomentari video saya. Belakangan ini timeline rame banget ya. Ada yang bilang salib itu rencana iblis, ada juga yang nambah Kristen itu sesat, bukan ajaran Yesus. Wah, kalau Yesus dengar mungkin dia senyum sambil katakan kepada Anda, "Nak, aku belum disalib, udah kalian debat. Sekarang aku udah bangkit, malah kalian saling salib, menyalibkan." Tapi oke, mari kita bahas pelan-pelan teman-teman. Dan ada saudara-saudara saya yang mungkin nanti mendukung atau tidak mendukung. Bagi yang tidak mendukung, menurut mereka boleh didebati di kolom komentar atau langsung hubungi saya di 0812 3387 5031 ya. Tapi oke, mari kita dalamin sedikit, bukan dengan emosi tapi dengan akal, iman, dan sedikit humor surgawi. Baik, tahu nggak salib itu? Kalau salib itu rencana iblis, berarti waktu Yesus berkata di Yohanes 19:30 sudah selesai, itu apa artinya? Apakah Yesus kalah? Atau justru iblis yang panik karena rencananya dibalik oleh Tuhan? Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Petrus juga tegas berkata, Yesus diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah. Artinya salib bukan kekalahan, tapi kemenangan yang tersembunyi. Iblis memang ingin membunuh sang putra, tapi dia nggak tahu bahwa darah yang tertumpah itu justru mematahkan kuasanya. Kayak orang jahat mau nutup sumur, malah jadi sumber air kehidupan. Itu sebabnya gereja, khususnya Katolik ini ya, yang saya pelajari dan yang saya imani, melihat salib bukan rencana iblis, saudara-saudaraku, tapi karya keselamatan Allah yang justru menggunakan kejahatan iblis untuk tujuan yang lebih tinggi. Deus semper mayor, Allah selalu lebih besar dari niat jahat manusia. Ya, kata anak saya itu betul, penyaliban itu rencana Allah. Ya, itu anak kecil loh diakui, apalagi kamu yang komentar itu otakmu udah gede banget ya, kan sudah belajar ya kan. Jadi saudara-saudara, salib adalah paradoks paling besar dalam sejarah dunia. Di atas kayu yang hina, kasih tertinggi diwujudkan. Santo Agustinus katakan demikian, dari kayu kematian Allah menumbuhkan buah kehidupan. Sementara Santo Leo Agung menulis begini, salib adalah takhta di mana Kristus memerintah, bukan dipermalukan. Jadi kalau iblis pikir salib adalah tanda kehinaan, wah dia salah besar.
itu justru panggung di mana kasih Allah tampil dengan cara yang mustahil dimengerti logika dunia. Lucunya manusia sering bilang Tuhan harusnya tunjukkan kuasa, lalu Tuhan benar tunjukkan kuasa lewat kelemahan, dan kita malah bingung lagi. Oke, saudaraku yang terkasih, semoga kita semakin paham dengan ini ya. Oke, dari perspektif kitab suci kita lihat komentar saudara ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, salib sudah dinubuatkan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu. Itulah prote evangelium, nubuatan pertama tentang kemenangan Kristus atas iblis. Mazmur 22, mereka menusuk tangan dan kakiku ratusan tahun sebelum penyaliban ditemukan oleh Romawi. Daud sudah menulisnya dalam Yesaya 53, saudaraku. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa lagi kalau bukan sang hamba yang menderita, yakni Yesus Kristus. Jadi bukan iblis yang rancang salib, dia cuma pion yang Allah pakai untuk mewujudkan rencana Allah. Oke, apakah Allah merencanakan kejahatan? Ini pertanyaan yang sering terjadi, sering muncul di mana saja, bahkan di kalangan umat sendiri ya. Bagian yang sering bikin otak ngebul, kalau Allah merencanakan salib, apakah dia juga merencanakan kejahatan? Sama sekali ya tidak, teman-teman. Itu jawaban yang sudah pasti tidak. Allah tidak merencanakan kejahatan, tapi dia mengizinkan kejahatan terjadi demi kebaikan yang lebih besar. Ingat, free will. Allah memberikan kebebasan atau kehendak bebas kepada manusia. Pilihan di kita, teman-teman, yang atau tidak. Iblis mau menghancurkan Yesus, tapi Allah memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan dosa. Santo Yohanes Chrysotom mengatakan begini, iblis menabur duri, tapi Allah menumbuhkan bunga di atasnya. Wih, ingat bunga mawar nih. Jadi rencana iblis tetap jahat, tapi hasil akhirnya tetap rencana Allah. Ibarat kamu niat mau jebak Tuhan, tapi malah jadi bagian dari naskahnya. Nah, ini satu kalimat singkat yang dilontarkan oleh teman kita yang membuat komentar yang gak jelas ya. Ya, semoga kamu paham dengan video ini ya. Kalau kamu katakan Kristen itu sesat, jangan-jangan kamu yang mengatakan lebih sesat lagi ya. Sekarang kita bahas yang kedua, Kristen itu sesat katanya. Waduh, ini kalimat yang sering keluar tanpa dipikir, tanpa iman, tanpa logika, metafisis dan pemikiran lainnya. Yesus sendiri katakan, teman-temannya, di Matius 16 ayat 18. Ingat ini, kalau nonton video ini jangan hanya ujungnya doang atau awalnya doang ya, supaya kamu paham, temanku ya. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Bukan gereja manusia, bukan buatan Konstantin, tapi gereja yang lahir dari darah dan air di lambung Yesus. Lihat Yohanes 19 ayat 34, saudara. Jadi kalau kamu mau bilang sesat, berarti Yesus sendiri yang sesat karena dia pendirinya. Tapi lihat sejarah, selama 2000 tahun ajaran itu tetap bertahan. Dibakar, dianiaya, dilarang, tapi enggak mati, saudaraku. Iblis paling benci salib karena itu simbol kekalahannya. Iya. Ya, salib adalah titik temu antara langit dan bumi, antara langit dan bumi. Garis vertikalnya hubungan manusia dengan Allah,
Ya, garis horizontalnya hubungan manusia dengan sesama atau manusia lainnya. Keduanya bertemu di tengah, yakni di hati Yesus. Salib bukan tanda kekalahan, tapi tanda cinta yang menembus ruang dan waktu. Iblis nggak ngerti cinta, makanya dia salah strategi. Iya, memang. Nah, jadi kalau Anda katakan salib itu rencana iblis, kamu bisa jawab dengan senyum. Betul, iblis memang ikut main, tapi dia kalah di babak pertama. Dan kalau ada yang bilang, saudaraku yang seiman, Kristen itu sesat, jawab aja dengan santai, gak usah emosi. Kalau sesat bisa bikin orang jadi penuh kasih, mengampuni musuh, dan hidup dalam harapan, maka saya rela tersesat dalam kasih Kristus. Salib bukan akhir cerita, tapi awal kehidupan baru. Yang komen ini mudah-mudahan kamu memiliki awal kehidupan baru dan masuk di dalamnya. Terserah kamu, bukan kristenisasi. Ya, iblis merencanakan kematian, tapi Allah menulis kebangkitan. Dan itulah bedanya antara rencana jahat dan rencana kasih. Yang satu berakhir dikubur, yang satu membuka pintu surga. Tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman. Nah, sehingga penjelasan ini sangat luar biasa dan membuka hati kita bagi yang ada pikiran dan yang punya iman. Kalau tidak ada pikiran dan iman dan pengetahuan, selamat untuk Anda juga semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, meskipun kamu membenci aku, tapi tetap subscribe, like, dan komen supaya kamu tahu nanti balasan komentarmu di video-video saya berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam buat keluarga kamu. Meskipun kamu benci aku, meskipun kamu katakan aku goblok, tapi aku tetap beri salam untuk keluarga dan anak-anakmu. God bless you now and forever. See you to next video. Tapi saya nggak tahu ya, yang komentar ini Katolik, Kristen, atau agama lain. Tapi kritik bagi kita yang Kristen ya. Kalau menurut saya, analisis sedikit di akhir ini bahwa kalau salib rencana iblis, ya pasti menurut dia Kristen itu sesat. Bisa masuk akal juga, karena itu bukan ajaran Yesus. Terima kasih atas masukannya. Semoga yang saya pahami itu maksudnya. Tapi di awal mungkin salah paham karena kalimatnya agak ambigu sedikit ya. Takutnya menurut saudara salib itu rencana iblis, dan katakan lanjutnya lagi Kristen itu sesat. Tapi hanya saya tangkap soal bagian yang terakhir itu bukan ajaran Yesus, benar bukan ajaran Yesus itu. Terima kasih saudara.